Yuk kita mulai. Saya Harto Biantoro, seorang brand aktivis yang telah mempelajari dan mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Brand sangat menarik bagi saya. Mempelajari bagaimana sebuah produk atau jasa bisa mengubah persepsi kita dan membuat kita jatuh cinta kepadanya. Setelah bertahun-tahun mempelajari tentang brand, kini saatnya saya akan membuka rahasianya untuk Anda. Brand bukan cuma soal profit, tapi soal memberi lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membuat kita jatuh cinta pada Indonesia. Saya akan membawa Anda untuk melihat brand-brand inspiratif dari seluruh Indonesia. Inilah petualangan seru menguak rahasia brand siang dan malam di atas roda 2 untuk membuktikan bahwa brand lokal kita bisa. Welcome to Brand Adventure. Saya sudah sering ke kota ini, dan setiap kali saya ke kota ini, selalu ada cerita yang tidak habis-habis. Ya, Semarang kota yang menyimpan begitu banyak cerita bagi saya. Dan dalam episode ini, saya akan kembali mengajak Anda untuk bertemu dengan teman-teman yang manis. Kenapa manis? Kita lihat saja kemana motor ini akan membawa saya. Kalau kita pernah dengar satu cerita di bulan Agustus, ini heboh banget. Ada satu brand lokal yang ditahan di Bandara Moskow karena dianggap tidak memberikan informasi yang tepat dan jelas tentang harga dasar dari tas tersebut. Sehingga akhirnya tas tersebut ditahan dan sampai hari ini tas itu tidak dikembalikan karena dianggap dijual dengan harga yang tidak sesuai. Ini tasnya, ini pemiliknya. Hai. Beneran barang-barang itu sampai sekarang masih ditahan di bandara di Moskow dan nggak bisa keluar? Masih. Jadi ada proses, mereka kan melakukan proses kurasi gitu. Kira-kira sekitar 3 minggu untuk mencek kira-kira dari kurasi mereka tuh harganya berapa. Karena harga saya nggak dipercaya, ya udahlah. Terus apa satu lagi, kulitnya yang dipakai itu kulit eksotis atau kulit kambing, sapi, dan domba seperti yang saya katakan. Nah ya, alhamdulillah sudah keluar sih harganya. Oh, berapa harganya? Ya begitulah. Mau ngomong jadi nggak enak. Nah, tapi bener dong, setelah itu permintaan terhadap brand ini meningkat drastis. Iya, meningkat drastis. Ya alhamdulillahnya lah, blessing in disguise saya bilang. Semenjak kejadian di Rusia itu semakin meningkat, melonjak penjualan kami. Alhamdulillah dalam 1 bulan itu kapasitas pemesan itu hampir ada 150 customer. Dan alhamdulillah kami udah ada dari 2 bulan ini sudah ada 300 tas lebih. Pelajarannya artinya memang kemudian pasar luar melihat produk-produk buatan kita itu benar-benar dianggap sesuatu yang sangat eksotik dan memang sangat bernilai. Iya, jadi mereka termasuk salah satunya kan kebetulan gini, kalau beli tas saya, you get another bag. Sebagai packagingnya kita tuh tas lagi gitu. Jadi packagingnya tuh kan juga ikut diambil sama mereka, mereka sampai tanya sama saya, ini bahannya apa gitu. Ya, saya bilang kalau ini bahannya goni gitu. Terus mereka tanya, what is goni? Terus aku bilang jute gitu. Jute, what is jute gitu. Saya bingungnya tuh dari apa. Saya bilang, you know coconut? That's coming from coconut tree. Terus, so it's limited. Iya, sort of gitu. Ternyata itu barang mahal. Begitu dibilang limited, ternyata malah dianggap lebih mahal lagi. Ya, sort of. And you make it handmade? Yeah, I make it handmade. One by one. I'm an artisan bag maker, saya bilang gitu. Saya itu artisan gitu. Ternyata kata-kata artisan di sana mempunyai dampak yang cukup kuat. Jadi sekali lagi, sejarah membuktikan, budaya membuktikan bahwa kita punya begitu banyak konten-konten yang datang dari karifan lokal. Yang kalau kita sadar dan kita kemas dengan benar, dia akan membawa begitu banyak dampak yang luar biasa. Ini bukan cuma soal bisnis saja, tapi juga bagaimana kemudian konten-konten ini menjadi sebuah roh dan membawa budaya ini untuk terus hidup.
Dan kalau kita punya peluang untuk melihat itu, maka kita bisa punya brand yang bagus. Roro Kenes, mereka produsen tas dan juga kerajinan kulit. Mereka sudah berhasil untuk sampai pameran di Moskow dan juga penjualan baik secara nasional. Namun juga masih banyak juga brand-brand lokal yang sebenarnya bisa diekspos juga. Tapi mungkin secara problemnya adalah cara bagaimana mereka memasarkan produk ini masih belum pede. Ya. Jadi mungkin mereka hanya membuat sebuah value-nya itu hanya pokoknya mereka fokusnya kualitasnya harus bagus. Sebenarnya yang bisa diekspos bisa lebih banyak lagi. Dan juga masih banyak juga pengusaha-pengusaha yang kadang untuk membranding produknya mereka itu masih setengah-setengah juga. Terus mempackage produknya atau menampilkan produknya dengan kualitas fotografi yang bagus, mereka masih sayang kadang. Sebenarnya banyak dari teknologi-teknologi sekarang yang bisa digunakan oleh UMKM dan juga brand lokal ini untuk supaya mereka lebih eksis lagi secara brand dan lebih bisa meningkatkan penjualan mereka. Arti dari Roro Kenes sendiri itu adalah kalau Roro itu kan putri ya Mas dari bahasa Jawanya. Kenes itu kalau bahasa Inggrisnya tuh witty, jadi perempuan yang lincah, tentil, tough, kuat, pintar, smart, tapi juga tidak kehilangan sisi feminitasnya dia sebagai seorang perempuan. Ciri khasnya dari Roro Kenes itu apa? Ciri khas dari Roro Kenes itu sebenarnya adalah anyaman, Mas. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya edited sekali dengan anyaman. Di dalam pikiran saya, anyaman itu seperti filosofinya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi satu helaian utuh, terus kemudian kita rajam, kita cacah, dan kemudian kita jalin lagi menjadi sebuah ikatan yang bentuknya menjadi lebih indah dan lebih kuat, dan itu terjalin dari berbagai macam proses. Berarti kan sama aja seperti kita lihat Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Ada banyak suku di sana, dan kita blend in kan menjadi sebuah kesatuan yang namanya Indonesia. Bisa jadi sebenarnya Roro Kenes itu kalau dikelola dan diolah di luar negeri itu namanya Chanel. Ini konsep-konsep dasarnya apa ketika kemudian kita bicara anyaman yang bisa segini detail gitu ya? Ada filosofinya nggak? Ada latar belakangnya? Jadi gini, kebetulan ada salah satu merek Italia yang saya suka banget, tapi saya belum sanggup untuk membeli. Jadi pas satu saya mau bilang sama suami saya diginin, "Bu, tega bener ya lu ya?" Minta ke gua kayak begitu. Terus ayah saya yang ngomong, beli itu gampang, bikin itu susah. Sekarang kamu bisa beli atau kamu bisa buat. Nah, akhirnya dari situ saya melakukan riset ala emak-emak, cari tukang, bahan, belajar konstruksi dan lain-lain sampai akhirnya launching di 2014. Dan kenapa kok anyaman yang saya pilih? Dan kenapa kok tas yang saya pilih? Saya tuh suka sekali sama tas, Mas. Dan 90% konten yang saya pakai adalah konten lokal. Terus terang, tipsnya yang paling saya pegang sih adalah satu, pekerja itu adalah keluarga kami. Jadi sebenarnya perusahaan ini bukan perusahaan milik saya sendiri, Mas, tapi perusahaan juga milik kami bareng-bareng. Dan sekiranya ini bisa memberikan sebuah impact sosial bukan hanya kepada kami saja, tapi juga kepada yang lain. Insya Allah kalau itu rezekinya rentes, kata orang Jawa. Lalu yang kedua, kami berusaha untuk menjawab kebutuhan dari customer kami secara jelas. Di usia berapa kami bermain, kepada siapa kami ingin memberikan sebuah value ini atau memberikan sebuah produk ini. Lalu yang ketiga adalah mutu dan kualitas itu tetap kami jaga. Karena saya paling nggak mau sama sekali apabila mutu atau kualitas ini diturunkan hanya demi sebuah kata-kata profit. Dalam setiap pembelian tas itu ada garansinya juga selama 1 tahun. Banyak sih yang maksudnya selalu komen di Instagram, kenapa kok harganya itu kok nggak dicantumin di Instagram? Kenapa kok saya harus bertanya? Saya kan sebagai pembeli juga nggak enak kalau selalu bertanya. Itu salah satu trik dari kami menyapa pelanggan supaya kami itu mengenal satu persatu pelanggan dengan baik supaya bisa terjalin silaturahmi, nggak cuma hanya waktu pembelian tas aja.
Saya percaya dan begitu banyak pemilik brand percaya bahwa setiap perjalanan dari sebuah brand selalu ada proses yang membawa brand itu menjadi lebih baik. Ini tidak bisa didesain. Ini adalah proses konsistensi yang dibangun bertahun-tahun sehingga pada akhirnya nanti akan ada sebuah kejadian momentum yang membuat brand kita take off. Dan dalam kasus Rorokenes, ini adalah take off-nya.